Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syakirena Ladia Seva, NIM C240123105. Jadi pada video kali ini, aku akan membahas apa saja yang aku kemarin lakukan di praktikum Bioper, dan aku juga membahas topik yaitu fekunditas dan diameter telur. Nah, sebelumnya aku mau membahas dulu tentang apa itu fekunditas. Jadi fekunditas itu merupakan jumlah telur matang yang siap dikeluarkan oleh ikan pada saat mereka memijah. Ini juga seringkali disebut sebagai fekunditas mutlak. Kalau fekunditas mutlak tuh yang menunjukkan telur yang ada di dalam gonad ikan pada saat pemijahan tersebut terjadi. Tetapi ada salah satu istilah lagi yaitu fekunditas nisbi. Fekunditas nisbi itu ini tuh lebih ke spesifik karena fekunditas nisbi itu memperhitungkan jumlah telur yang dihasilkan per satuan berat atau panjang tubuh ikan. Nah, hal ini juga seperti yang disebutkan oleh Nikolsky dalam FND 1979. Mereka memberikan gambaran yang lebih akurat tentang produktivitas reproduksi ikan berdasarkan ukuran fisiknya. Nah, selain kedua fekunditas tadi, fekunditas mutlak dan fekunditas nisbi, ada satu lagi istilah yang menurut aku juga penting, yaitu fekunditas total. Menurut Royce 1972, fekunditas total tuh jumlah keseluruhan telur yang dihasilkan oleh seekor ikan selama masa hidupnya. Jadi mulai dari pemijahan pertama kali hingga yang terakhir, semua telur tersebut tuh dihitung untuk mendapatkan total fekunditas ikan. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin tujuan praktikum sekarang, yaitu diameter telur. Praktikum ini tuh bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak telur yang telah matang pada ikan. Nah, dari situ kita memperkirakan produktivitas reproduksinya. Nah, selain itu, dengan kita mengukur diameter telurnya, kita bisa mendapatkan gambaran mengenai perkembangan individu ikan tersebut menjelang pemijahan. Nah, hal ini juga bisa berguna untuk memprediksi potensi produksi dari suatu populasi ikan. Nah, sekarang masuk ke prosedur kerjanya. Yang pertama tuh, untuk mengetahui diameter telur, kita pastinya perlu prosedur yang sangat hati-hati. Nah, langkah pertama itu kita mengambil gonad dari ikan yang sudah matang. Gonad ini merupakan organ reproduksi tempat telur berada. Dan kita juga perlu mastiin bahwa gonad yang diambil tuh berasal dari ikan yang siap pemijah. Nah, setelah gonad diambil tuh, langkah berikutnya yaitu mengeringkannya menggunakan tisu, karena gonad tersebut tuh sudah diawetkan menggunakan formalin. Proses ini tuh penting karena biar mastiin tidak ada cairan yang mengganggu pengukurannya nanti. Nah, setelah gonadnya dikeringkan, kita memotongnya menjadi 3 bagian. Nah, 3 bagian tuh ada 3 bagian itunya. Yang pertama tuh ada anterior tuh depan. Yang kedua tuh middle, sesuai namanya, itu tengah. Dan terakhir tuh posterior tuh bagian belakang. Nah, kenapa pemotongan ini harus dilakukan? Karena kita bisa mendapatkan distribusi telur yang merata dari berbagai lokasi di dalam gonad. Hal ini agar pengamatan kita tuh lebih akurat. Nah, setelah gonad dipotong tuh, masing-masing bagian tuh ditaruh di cawan petri. Nah, di cawan petri ini kita untuk membuyarkan si telurnya dengan menggunakan aquades. Nah, fungsi dari si aquades ini tuh untuk memisahkan, mengurai si telur-telur yang ada di dalam gonad, sehingga si telur itu dapat tersebar dengan baik dan mudah untuk diamati melalui mikroskop. Nah, selanjutnya setelah sudah terburai secara merata, kita melakukan pengamatan telur dengan menggunakan mikroskop. Nah, dengan mikroskop tuh kita dapat melihat telur secara lebih jelas dan mengukur si diameter telur tersebut secara akurat. Nah, pengukuran ini dilakukan menggunakan mikrometer yang sudah disetel sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang akurat. Nah, diameter telur ini tuh memberikan informasi penting karena melalui pengukuran ini kita bisa mengetahui sejauh mana perkembangan individu ikan menuju kematangan reproduksi. Nah, itu dia merupakan prosedur kerja dari praktikum saya kemarin. Nah, selanjutnya aku mau membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fekunditas dan pemijahan ikan. Nah, salah satu faktor utamanya yaitu lingkungan. Lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap fekunditas ikan, termasuk kondisi air, suhu, salinitas, dan bahkan angin juga bisa mempengaruhinya. Misalnya ikan lemuru biasanya bermigrasi ke daerah pantai untuk melakukan pemijahan.
Kenapa? Karena salinitas air di dekat pantai itu lebih rendah dan ternyata dapat mendukung kematangan gonat mereka. Selain itu, angin muson juga dapat mempengaruhi kebiasaan pemijahan ikan ini. Dan umumnya tuh ikan yang hidup di perairan tawar tuh memiliki fekunitas yang lebih rendah dibandingkan dengan ikan laut atau ikan migrasi. Tapi kita juga tidak bisa bergantung pada fekunitas individu untuk nilai kapasitas reproduksi dari suatu populasi ikan, karena ada faktor-faktor lain juga yang harus diperhitungkan, kayak seperti waktu kematangan gonat, periode pemijahan, dan frekuensi pemijahan. Semua faktor ini tuh berperan penting dalam menentukan fekunitas suatu ikan secara keseluruhan. Nah, jadi untuk kesimpulannya tuh, jadi melalui analisis fekunitas dan diameter telur, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana ikan bereproduksi dan bagaimana kondisi lingkungan yang mempengaruhi proses ini. Data yang dihasilkan dari praktikum ini sangat berguna untuk mengelola populasi ikan yang dengan lebih baik. Lebih baik itu dalam konteks perikanan budidaya maupun perikanan liar. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi fekunitas, kita juga bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam mengelola sumber daya ikan. Jadi sekian video saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.